warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roda Tukarima dari SMA Kami Terpadu Pondok Hasanah Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah buku. Buku ini berjudul Al-Quran, Tafsir Ayat-Ayat Iptek yang ditulis oleh Insinyur Haji Ahmad Ghazali, pendiri Yayasan Pardon Hasanah Banjarbaru. Diterbitkan secara independen oleh Yayasan Pardon Hasanah pada tahun 2015 dengan tebal 246 halaman dengan dimensi 205 dikali 145 mm, terdiri dari 16 bab. Terdapat 3 alasan saya memilih untuk meresensi buku ini. Yang pertama, buku ini mengangkat topik yang menarik yang dapat membuat pembaca penasaran untuk membaca dan mempelajarinya. Yang kedua, buku ini memaparkan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan yang ketiga saya memilih untuk meresensi buku ini adalah buku ini sempat dibaca oleh berbagai kalangan tokoh masyarakat, baik dari tokoh agama maupun tokoh pendidikan. Buku ini berisi tentang penjelasan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui fenomena alam, kejadian di kehidupan sehari-hari, kisah Nabi, realitas waktu, dan teknologi yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Buku ini memiliki gaya penulisan yang seketika membuat kita menyadari untuk lebih memperhatikan sekitar betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing. Terdapat 3 poin penting yang ingin disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, segala hal yang ada di bumi, di langit, dan semua fenomena yang terjadi sesederhana hujan turun pun pasti ada yang mengatur dan menciptakan hal itu. Yang kedua, setiap perintah dan larangan yang ada dalam agama Islam pasti ada penyebab dan alasan di baliknya. Dan yang ketiga, Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita ternyata juga merupakan sumber kita dalam belajar ilmu pengetahuan teknologi. Tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia, tapi juga dari mana kita seorang manusia berasal dan akan kembali kepada siapa kita nantinya. Buku ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya, buku ini menggunakan penjelasan secara ilmiah untuk menjelaskan mengenai bab yang membahas fenomena yang terjadi di alam semesta dan asal-usul manusia, ditambah dengan tafsir ayat Al-Quran yang berkaitan, serta siapa yang mengatur semua hal itu. Di sisi lain, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya terdapat dari penggunaan bahasanya yang agak kaku, membuat kita perlu membaca 1 kali lebih untuk memahami maksud dari apa yang ingin disampaikan penulis. Dari referensi yang saya sudah lakukan tadi, dapat saya simpulkan buku ini layak untuk dibaca, dijadikan sumber